Halo minasan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini melanjutkan anime Seirei Gensuki Vol 4 Part 2. Ya, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja biar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Satu hari setelah insiden Miharu dan yang lainnya, di pagi hari, Ryo terbangun dari tidur nyenyaknya. Dia sangat lega berkat rumah yang dibuat Dominic. Karena bisa tidur dengan tenang akhir-akhir ini, Ryo mulai duduk dan akan menyingkirkan selimutnya. Ketika Ryo akan menyingkirkan selimutnya, dia menyadari bahwa saat ini dia memegang sesuatu di bawah selimut. Sesuatu itu sangat lembut dan elastis. Ryo tidak tahu apa yang dia pegang, tapi Ryo merasakan sensasi lembut dan hangat di tangannya. Ryo mulai menggerakkan tangannya, namun suara desah terdengar dari bawah selimut. Ryo yang mendengar desahan langsung bergegas menyingkirkan selimut. Setelah itu Ryo kaget dan berteriak, Ryo melihat gadis yang sangat cantik dengan rambut berwarna pink sedang telanjang dan tidur bersamanya. Suara teriakan tadi terdengar oleh Miharu. Miharu yang khawatir terhadap Ryo kemudian menghampiri kamar Ryo. Ketika sampai, Miharu terkejut melihat Ryo dan gadis yang sangat cantik telanjang di depan matanya. Wajah Miharu memerah ketika melihat gadis itu telanjang. Ryo yang mengetahui Miharu datang berkata, "Tidak Miharu, ini salah paham." Miharu menjawab, "Tolong maafkan aku, sebaiknya aku kembali." Miharu bergegas kembali ke ruang tamu. Ryo yang ingin meluruskan kesalahpahaman tersebut, kemudian menanyakan nama dan dari mana kepada gadis cantik yang ada di depannya. Gadis cantik itu memberitahukan bahwa dia tidak mengingat nama dan dari mana asalnya. Ryo mulai bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Ryo menanyakan lagi kepada gadis tersebut. "Apa yang kau ingat?" kata Ryo. Gadis itu menjawab, "Haruto. Aku ingin bersama Haruto." Ryo yang mulai curiga bahwa gadis itu adalah roh, kemudian menanyakan nama asli Ryo sebelumnya. Gadis itu menjawab, "Nama aslimu Ryo dan saat ini Haruto." Akhirnya Ryo yakin bahwa gadis itu adalah roh yang ada pada dirinya. Setelah mendapat jawaban, Ryo ingin meluruskan kesalahpahaman yang dilihat Miharu. Tapi sebelum itu, Ryo berkata sambil melihat ke samping, "Pakai bajumu dulu." Gadis itu masih linglung. Kemudian setelah 1 menit berlalu, gadis itu mulai mengeluarkan cahaya terang. Seketika gadis tersebut mengenakan gaun one piece sederhana. Ryo kaget, ternyata baju bisa dibuat dari esensi mana. Setelah itu Ryo membawa gadis itu ke bawah. Di lantai bawah, Ryo menghampiri Miharu yang berada di dapur. Ryo menjelaskan semuanya tentang roh yang ada di dunia tersebut. Tapi Miharu bingung menangkap penjelasan Ryo. Ryo berkata, "Dia ini adalah roh yang dari awal sudah memiliki hubungan kontrak denganku tanpa aku sadari. Dan baru saat ini dia menunjukkan dirinya. Sungguh Miharu, aku tidak melakukan apa-apa kepadanya." Ryo terus memohon kepada Miharu. Ya wajar sih, Ryo masih memiliki rasa cinta kepada Miharu. Setelah memohon kepada Miharu, akhirnya Miharu menerima alasan dari Ryo. Ryo sangat senang dan berterima kasih kepada Miharu. Kemudian Miharu menanyakan nama kepada gadis roh tersebut, tapi jawabannya sama dengan yang diberikan kepada Ryo, yaitu "Aku tidak tahu." Miharu merasa sedih, gadis yang sangat cantik ini tidak punya nama. Gadis roh itu berkata, "Miharu juga cantik." Miharu menjawab, "Tidak, itu tidak benar." Ryo berkata, "Itu benar, Miharu sangat cantik." Perkataan Ryo yang tampan membuat Miharu melarikan diri dan kembali memasak dengan wajah merah. Masato dan Aki sudah terbangun dari tidurnya, mulai menyapa Ryo, tapi mereka kaget melihat gadis yang sangat cantik di depan mereka. Mereka semua berkumpul untuk sarapan pagi. Ryo menjelaskan secara singkat kepada Masato dan Aki. Masato tidak habis pikir bahwa saat ini dia melihat gadis tercantik yang belum pernah dia lihat. Aki berkata, lebih baik jangan sering bertemu dengan Masato. Dia selalu jatuh cinta saat pandangan pertama, seperti saat melihat Miharu. Masato berkata, "Tidak, itu tidak benar." Jelas wajah Masato merah karena malu. Miharu bertanya kepada Ryo, "Akan sangat sulit jika kita tidak memberikannya nama." Lalu Miharu bertanya kepada gadis roh, "Nama apa yang ingin kamu pakai?" Gadis roh menjawab, "Nama apa saja yang diberikan oleh Ryo." Miharu dan Aki cuma terdiam dengan perkataan gadis roh. Kemudian Aki bertanya, "Apakah kamu suka dengan sesuatu yang mungkin bisa kami buatkan nama?" Gadis roh menjawab, "Apapun yang disukai Ryo." Aki mulai senyum pahit. Senyum pahit itu seperti senyum yang dipaksakan.
Rio berpikir mengenai apa yang dia sukai. Ketika Rio berpikir, yang ada di kepalanya cuma ada Miharu. Sekeras apapun Rio berpikir, hasilnya tetap Miharu. Setelah berpikir cukup lama, Rio mendapatkan jawabannya, yaitu Aicia. Aicia yang berarti musim semi. Rio memberikan nama Aicia karena rambut warna gadis Ro itu seperti bunga sakura yang ada pada musim semi. Itulah yang terlintas di pikiran Rio. Setelah mendapatkan nama resmi, Miharu dan yang lainnya mulai berkenalan kepada Aicia. Mereka semua sangat senang dengan kehadiran Aicia. Setelah selesai makan, Rio membawa Aicia keluar rumah. Dia ingin Aicia ikut pergi bersamanya dan Miharu saat belanja sebagai penerjemah. Aicia menerima setiap perkataan Haruto. Kemudian Rio meminta Aicia untuk melakukan sparring. Rio ingin mengetahui seberapa kuat Aicia di pertempuran, jadi dia bisa memastikan apakah Aicia perlu dilindungi atau tidak. Aicia menerima tawaran Rio. Pertarungan singkat antara Rio dan Aicia dimulai. Ketika batu terjatuh dari atas sebagai tanda mulai, Aicia yang berada 15 meter dari Rio tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di depan Rio. Rio secara refleks menghindari serangan Aicia. Rio kaget dengan kecepatan Aicia. Kemudian Aicia kembali menyerang Rio dengan kombinasi serangan pukulan dan tendangan. Rio dengan mudahnya menghindari semua serangan tersebut. Rio berpikir gerakan ini tidak jauh beda dengan gerakanku. Apakah dia mempelajarinya saat bersamaku? Tapi yang aku dengar, Ro tingkat tinggi memiliki daya tempur yang sangat kuat. Mungkin ada alasan kenapa Aicia tidur selama ribuan tahun dan membuat daya tempurnya menjadi tumpul. Ketika Rio berpikir, Aicia mengeluarkan si roh angin untuk memperkuat fisik. Begitupun dengan Rio. Mereka saling bersentuhan. Aicia menyerang Rio dengan tangannya dan Rio menangkis serangan tersebut. Dirasa sudah cukup, Rio menghentikan pertarungan. Aicia berkata, Haruto sangat kuat. Rio berkata, terima kasih. Ayo kita kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah, Rio mengajak Miharu segera pergi belanja. Rio berpesan kepada Aki dan Masato agar jangan keluar rumah, karena di luar sangat berbahaya. Aku akan segera kembali, kata Rio. Aki dan Masato menerima saran dari Rio. Kemudian Masato berkata, bagaimana kalian bisa sampai ke sini dengan cepat? Di luar hanya ada padang rumput yang sangat luas. Rio berkata, oh aku belum memberitahukan sesuatu kepada kalian. Baiklah, ayo kita keluar. Di luar, di pagi hari yang cerah, pemandangan indah menyelimuti pandangan mereka. Miharu, Aki, dan Masato terkejut melihat pemandangan yang begitu indah seperti dunia fantasi. Mengabaikan mereka bertiga, Rio menghampiri Aicia dan berkata, kau bilang kau bisa terbang, coba tunjukkan pada mereka. Aicia mulai perlahan terbang ke atas langit. Miharu, Aki, dan Masato dibuat kaget ketika melihat Aicia terbang bebas di atas langit. Rio memanggil Aicia untuk turun ke bawah. Lalu Rio memberikan jubahnya kepada Miharu. Rio berkata, kami akan pergi, jadi tolong jaga rumah. Aki menjawab, ya, tolong jaga Miharu juga. Rio mulai melihat ke arah Aicia yang tiba-tiba tidak ada. Ternyata Aicia sudah terbang jauh di atas langit. Rio bingung karena dia ingin Aicia membawa Miharu. Kemudian Rio memberanikan diri berkata kepada Miharu, apa kau baik-baik saja pergi bersamaku? Miharu menjawab, ya aku baik-baik saja. Rio memberitahukan kepada Miharu bahwa Rio harus menggendong Miharu jika ingin terbang. Miharu yang mendengar itu sontak terkaget dan wajahnya mulai merah. Rio berkata, kalau kau keberatan, aku akan panggil Aicia. Ketika Rio akan pergi memanggil Aicia, Miharu memegang baju Rio dan berkata, tidak, aku baik-baik saja. Jika itu adalah kamu, Haruto. Dalam hati Rio, dia berusaha agar tetap tenang ketika dia mencoba menggendong Miharu seperti pengantin. Di perjalanan, Miharu sangat senang dengan terpesona melihat pemandangan yang begitu indah saat berada di atas langit. Rio yang melihat ekspresi dari Miharu yang begitu senang, mulai melihat pemandangan yang sama dengan Miharu. Rio berkata, Aicia, kita tidak akan turun di kota, kita akan turun di hutan. Aicia yang berada di depan berkata, baiklah. Setelah perjalanan cukup lama, Rio dan yang lainnya mulai mendarat di hutan dekat kota Amande. Lalu Rio memberikan kalung artefak kepada Miharu. Miharu bertanya, ini buat apa? Rio menjawab, kalung itu buat mengubah warna rambutmu, karena orang yang mempunyai rambut hitam sangat rawan di dunia ini. Setelah mendengar penjelasan dari Rio, Miharu memakai kalung itu, dan seketika rambut Miharu berubah warna.
Miharu kaget dengan semua yang dia lihat selama ini, bahwa ada dunia sihir. Setelah selesai persiapan, mereka bertiga sampai di pasar kota Amande. Di sana sangat banyak penjual maupun pembeli. Miharu yang khawatir akan tersesat karena banyak orang. Kemudian Aisyah mengambil tangan Miharu dan Ryo secara bersama. Ryo dan Miharu yang mengetahui hal itu membuat wajah mereka malu dan memerah. Pada akhirnya Miharu menggandeng tangan Ryo dan Aisyah juga menggandeng tangan Ryo. Penjual maupun pembeli yang ada di pasar semuanya melihat ke arah Ryo dengan penuh rasa iri. Di mata mereka semua, Miharu dan Aisyah merupakan gadis muda yang sangat cantik. Beberapa menit kemudian, mereka menghampiri gedung berlantai 4 yang biasa disebut Rika Guild. Ryo menjelaskan bahwa di dalam gedung itu menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk wanita. Ryo menyerahkan Miharu kepada Aisyah. Aisyah menerima semua perkataan dari Ryo. Kemudian Ryo pergi meninggalkan gedung itu. Setelah meninggalkan Miharu dan Aisyah, Ryo mulai merencanakan rencananya, mengumpulkan informasi. Ryo menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang petualang maupun bangsawan, jadi informasi yang bisa dia dapat adalah melalui pedagang. Ryo menjalankan aksinya dengan niat membeli barang dan bertanya sesuatu. Akhirnya Ryo mendapatkan informasi yang penting melalui pedagang sate. Ryo membeli beberapa sate kepada penjual itu dan berkata, "Apakah ada hal aneh baru-baru ini? Aku dengar dari seseorang." Pedagang itu menjawab, "Oh ya ampun anak muda, kau tidak tahu apa? Ada pilar cahaya kemarin, itu melambangkan bahwa pahlawan telah muncul." Ryo kaget mendengar kata pahlawan dari penjual itu. Lalu Ryo berasumsi, berarti ini ada kaitannya dengan Miharu. Jadi orang yang diceritakan oleh Miharu dan Aki adalah pahlawan. Untuk saat ini aku akan menganggapnya itu benar. Kemudian Ryo berkata, "Aku akan pergi ke kota Beltram." Penjual itu menjawab, "Oh iya, di situ telah terjadi sesuatu. Akhir-akhir ini banyak petualang terampil yang tiba-tiba menghilang. Jadi kau harus berhati-hati." Ryo berkata, "Terima kasih." Dirasa informasi sudah cukup, Ryo mulai pergi dari situ. Ryo kembali ke gedung Reka Guild. Di sana sudah ada Aisyah yang berada di luar. Ryo berkata, "Di mana Miharu?" Aisyah menjawab, "Dia masih belanja. Aku tahu kapan kamu datang karena kita terhubung satu sama lain." Ryo menyadari mungkin yang dikatakan Aisyah ada benarnya, karena mereka sudah menjalin kontrak seperti yang diceritakan oleh Sarah dan warga desa Roh. Setelah berpikir, Ryo menyuruh Aisyah kembali ke Miharu. Aisyah yang mendengar itu kemudian memegang tangan Ryo dan mengajaknya masuk. Ryo tidak bisa berbuat banyak hal saat tangannya diseret. Ketika mereka di dalam, Ryo melihat laki-laki lain dengan pasangannya, tapi semuanya berubah. Semua laki-laki yang berada di lantai dasar melihat ke arah Aisyah, meskipun mereka mempunyai pasangan. Aisyah terus menggandeng tangan Ryo menuju lantai atas. Di perjalanan, Ryo merasa terganggu karena semua pria melihat ke arah Aisyah dan semua wanita melihat ke arahnya. Ryo sempat mendengar dari perkataan orang lain, "Wah, dia punya pasangan." "Ya, kau benar, tapi mereka sangat serasi." Perkataan mereka membuat Ryo menjadi canggung. Ketika mereka sampai, Ryo kaget. Miharu saat ini berada di toko pakaian dalam. Miharu yang melihat Aisyah bergegas menghampirinya sambil membawa bra dan underwear. Ketika sampai, Miharu terkejut melihat Ryo ada di depannya. Ryo berkata, "Maaf." Miharu mulai menyadari bahwa dia saat ini sedang memegang bra dan underwear di tangannya. Wajah Miharu seketika memerah ketika melihat Ryo. Ryo yang tidak tahan karena dilihat oleh pemilik toko lain memutuskan pergi dari toko itu dan mengunjungi kantor pos untuk mengirim surat kepada Profesor Celia. 1 jam sudah berlalu. Kali ini Ryo kembali ke gedung Reka Guild. Ketika sampai, Miharu dan Aisyah sudah selesai belanja. Miharu memalingkan pandangannya, begitupun dengan Ryo. Tapi Ryo berkata, "Maafkan aku yang tadi." Miharu menjawab, "Tidak apa-apa. Mungkin lebih baik kita melupakannya." Ryo menerima saran dari Miharu dan mereka semua pergi membeli pakaian buat Masato. Singkat cerita, mereka sampai ke rumah. Di rumah, Ryo menjelaskan bahwa dia sudah mendapat informasi mengenai kedua orang yang dikenal Aki dan Miharu. Aki bertanya, "Benarkah? Kalau begitu apa informasinya?" Ryo menjawab, "Mereka kemungkinan akan menjadi pahlawan." Aki dan Miharu kaget mendengar perkataan Ryo. Tapi Masato berkata, "Pahlawan yang seperti di game kan?"
Rio menjawab, itu benar, tapi menurutku itu buruk. Pada dasarnya pahlawan adalah ramalan, berarti kemungkinan besar mereka harus menerima ramalan buruk. Setelah mendengar perkataan Rio, mereka bertiga mulai murung. Rio berkata, tenang saja, rumor pahlawan akan cepat tersebar, jadi kita hanya bisa menunggu. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah belajar mengenai bahasa di sini, agar kita bisa menemui mereka berdua. Miharu berkata, baiklah kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu Haruto. Aki pun bersemangat demi mencari orang yang dia sayangi. Singkat cerita, malam pun tiba. Aki dan Masato sudah tertidur. Rio, Miharu, dan Asya akan tidur di kamar mereka masing-masing. Tapi ketika Miharu akan masuk ke kamarnya yang berdekatan dengan Rio, dia melihat Asya tidak masuk ke kamarnya yang berada di sebelah. Miharu memanggil Asya, bukannya ini kamarmu. Asya terus berjalan mengikuti Rio. Rio yang menyadari hal itu dan berkata, kamarmu ada di sana. Asya menjawab, tidak, aku akan tidur dengan Haruto. Spontan jawaban Asya membuat Miharu menghampirinya. Miharu menjelaskan secara detail mengenai pria dan wanita yang tidak boleh tidur bersama. Setelah penjelasan yang cukup panjang, Asya tetap akan tidur bersama Rio, kata Asya. Rio berkata, mengapa kau ingin tidur denganku? Asya menjawab, itu bertujuan untuk mengisi esensi mana. Jawaban Asya ada benarnya, kata Rio, tapi Miharu tetap mencegahnya. Tapi Asya menjawab, kalau begitu Miharu juga ikut bersamaku, tidur bersama Rio. Miharu menjawab, itu mustahil, aku sudah mencintai seseorang. Rio yang mendengar perkataan Miharu mulai sedih di hati, tapi dia masih bisa bersikap tenang. Dirasa tidak ada jalan lain, Rio menyarankan Asya kembali ke wujud roh. Asya menerima perintah Rio, kemudian cahaya terang muncul dari tubuhnya yang membuat Asya menghilang. Miharu kaget melihat itu semua. Rio menjelaskan bahwa roh tidak bisa dilihat kecuali roh itu menampakkan diri atau terjalin kontrak. Singkat cerita, mereka semua tidur. Asya yang dalam wujud roh tidur bersama Rio. Kita akan diperlihatkan kejadian yang sama saat Miharu dan yang lainnya terseret ke isekai dan mulai berjalan di padang rumput. Tepat setelah 6 pilar cahaya bersinar. 6 pilar ini mewakili pahlawan di setiap kota. Sakata Hiroaki adalah pemuda yang senang dengan game, membaca novel, dan manga saat berada di bumi. Ketika dia berbaring, tiba-tiba dia terbangun dan tersadar bahwa dia saat ini berada di tempat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Hiroaki menanyakan kepada prajurit yang ada di sana, tapi mereka semua hanya terdiam. Kemudian gadis cantik masuk ke ruangan itu. Gadis itu berambut lavender, yaitu Flora Beltram. Flora mendekati Hiroaki dan berkata, apakah kamu pahlawan? Karena kamu datang dari batu suci. Menurut ramalan 6 dewa bijaksana, pahlawan akan muncul 1000 tahun setelah era suci. Hiroaki menyadari bahwa kemungkinan dirinya saat ini berada di isekai seperti di novel. Lalu Hiroaki meminta penjelasan lebih kepada Flora. Singkat cerita, Flora mengajak Hiroaki bertemu ayahnya yang merupakan seorang raja. Faktanya, batu suci yang dipegang oleh Flora aktif dengan sendirinya, yang membawa Sakata Hiroaki menuju ke dunia tersebut. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye-bye.